kembali lagi bersama saya Vina Aulinuha di sesi cerita CPNS-ku. Dan di sesi kali ini saya akan menceritakan salah satu pengalaman teman-teman kita yang berjuang untuk menjadi PNS. Namun sebelumnya saya pastikan teman-teman harus subscribe dulu ya channel ini agar teman-teman tidak tertinggal dengan informasi-informasi yang penting dan ter-up-to-date. Dan teman-teman jangan lupa untuk menonton video ini sampai akhir, no skip-skip, agar teman-teman mengetahui secara jelas informasi yang akan saya sampaikan. Oke, teman lulus, nggak terasa ya udah hampir 1 tahun kita hidup bersama COVID-19. Banyak suka dukanya, dan aku yakin juga banyak yang terdampak, damage-nya itu gede banget ya di kehidupan kita dan di berbagai aspek kehidupan. Ada yang harus kehilangan pekerjaannya, ada yang harusnya kerjanya itu berhubungan dengan orang banyak, harus serba online, dan banyak hal yang terbatas, nggak bisa kumpul-kumpul dengan teman, keluarga. Kalau kesana kemari harus dengan protokol kesehatan yang ketat, operasi masker, dan banyak hal-hal baru yang kita harus mau nggak mau itu berdamai dengan itu semua gitu. Dan teman-teman juga harus tahu bahwa tahun kemarin juga pelaksanaan CPNS itu beda ya, seleksi CPNS itu beda dengan tahun kemarinnya lagi. Tahun kemarin itu harus menggunakan masker, face shield, dan banyak hal-hal lainnya yang aku yakin protokol kesehatannya itu ketat banget gitu. Dan tentu itu sedikit banyak mempengaruhi kehidupan kita. Dan ternyata nih ada juga teman-teman kita yang berjuang di tengah pandemi dalam meraih mimpinya, yaitu untuk menjadi PNS. Ternyata ada juga cerita menarik di balik adanya COVID-19 itu. Apa sih ceritanya? Nah, ini bakal aku ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para pejuang NIP. Mungkin ada juga yang saat ini sedang menunggu waktu memasuki tempat kerja yang baru. Saya Khairul Mutakin ingin berbagi cerita perjuangan mengikuti CPNS dan berharap tulisan saya ini dapat menjadi motivasi teman-teman yang mengikuti ujian CPNS di tahun 2021. Saya percaya bahwa usaha akan berbanding lurus dengan tercapai atau tidak impian kita, terlepas dari takdir yang Tuhan tentukan gitu. Jadi si Khairul Mutakin, teman kita ini, percaya bahwa usaha itu berbanding lurus dengan tercapai atau tidaknya mimpi kita ya, kayak usaha itu nggak akan mengkhianati perjuangan kita gitu. Next ya. 6 bulan sebelum mengikuti seleksi, saya optimis dengan target bisa lulus dan berani banget masuk 10 besar di kabupaten yang saya pilih pada formasi saya, yaitu formasi guru PJOK, formasi guru olahraga ya. Dan itu dikit banget sih formasinya dibanding kayak aku guru SD. Sadar target saya lumayan, tentu harus saya imbangi dengan usaha di mana saya menargetkan minimal sehari harus belajar selama 3 jam di beberapa waktu luang dan harus tuntas. Berarti harus selesai, harus tepat waktu 3 jam gitu. Oke, dia punya target. Referensi belajar, saya mengikuti semua YouTuber yang membahas soal CPNS dan hal ini sangat membantu sekali. Hasilnya alhamdulillah saya lulus dengan nilai yang sangat memuaskan dan menduduki peringkat ke-7 sekabupaten pada formasi yang saya pilih. Wow, luar biasa ya. Jadi teman kita ini belajar melalui kanal-kanal YouTube, kemudian belajar dari YouTuber-YouTuber di sana. Namun tanpa dikehendaki, pandemi COVID-19 datang. Tidak hanya menguji kekebalan tubuh dan mengancam kesehatan, tapi juga menguji kesabaran para pejuang NIP yang masuk 3 besar untuk menanti pelaksanaan seleksi kompetensi bidang atau SKB. Hari berlanjut hari, bulan berganti bulan, dan alhamdulillah belum ganti tahun. Tak terasa tibalah jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi bidang. 2 hari sebelum tes dilaksanakan adalah hari terberat yang saya alami. Saat itu saya mengalami down, dan tubuh saya mengalami panas, dingin, batuk, pilek, dan ciri-cirinya mirip dengan COVID-19. Ngeri banget ya teman-teman. Udah ditambah grogi, masih kondisi kesehatan gak fit, itu kasihan banget. Saya harus berjuang keras untuk mengembalikan kondisi sebelum hari SKB tiba.
Tapi apalah daya, kondisi tubuh saya tidak berubah, saya pasrah. Pada akhirnya saya mengikuti tes dengan keadaan kurang sehat. Tapi disinilah Allah beri kemudahan karena pada saat cek suhu ternyata suhu masih kurang 0,3 derajat Celcius dari ketentuan yang diperbolehkan mengikuti tes normal. Jadi memang tahun kemarin itu ya, bagi teman-teman yang nggak tahu, ada tempat khusus gitu bagi teman-teman yang terjangkit COVID-19 atau mungkin suhunya lebih dari yang ditentukan, mungkin 38, lebih dari 38. Nah, itu ada ruangan tersendiri gitu. Jadi ruangannya beda sama teman-teman yang dalam kondisi fisik yang normal gitu. Wah, ini nyaris banget nih 0,3 derajat Celcius ini. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Hasil akhir saya tetap unggul di posisi teratas dengan selisih nilai yang lumayan. Berarti masnya ini lolos menjadi PNS di formasi tahun kemarin. Seperti itu. Begitulah sedikit cerita saya dengan kalimat yang tak begitu rapih, tapi berharap ini akan menjadi tambahan semangat untuk kawan-kawan. Jangan menyerah dalam menggapai harapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget nih Mas Khairul Mutakin ya. Jadi memang sepengalaman saya ya, setiap ujian, mau ujian kayak SKD, SKB itu biasanya ada drama tersendiri, ada cerita tersendiri gitu. Nah, kalau masnya ini dramanya itu kondisi fisiknya yang kayak nyaris COVID-19 gitu kan, kondisi tubuhnya gitu. Tapi alhamdulillah Allah masih menyelamatkannya gitu ya, masih memberikan kesempatan, kurang 0,3 derajat aja dia udah harus seleksi di ruangan yang berbeda atau justru ada kebijakan lain. Jadi bagi teman-teman di sini yang pengen banget jadi PNS yang nantinya akan berjuang di tahun 2021 ini, nggak ada yang nggak mungkin menurut aku dari cerita ini. Kita punya Tuhan, kita punya tempat untuk bersandar dan berharap, jadi pasti ada kesempatan, pasti ada suatu keajaiban yang gak mungkin itu bisa jadi mungkin. Buktinya ini ceritanya H-2 kondisi down, tapi dia tetap paksa buat berperang gitu ya, buat berjuang di SKB, dan ya dengan berbagai kendala akhirnya dia bisa goal, dia bisa menjadi PNS, dia bisa menggapai apa yang dia impikan seperti itu. Jadi jangan pernah menyerah, berjuang sampai titik penghabisan, berjuang sampai kita tidak mampu sebisa mungkin. Oke, teman lulus. Nah, bagi teman-teman lulus yang punya cerita menarik terkait perjuangan menjadi PNS, yang sudah berhasil maupun yang gagal kemudian membelokkan hatinya untuk menjadi profesi yang lain, jangan ragu untuk kirim ceritanya ke tim Kita Lulus. Bagaimana caranya sih? Nah, linknya ada di description box. Silahkan teman-teman buka description box yang ada di video ini. Setiap cerita memiliki keunikan, memiliki keindahan, memiliki hal-hal yang bisa kita teladani. Jadi jangan ragu untuk mengirimkan cerita teman-teman kepada Kita Lulus karena nanti ada hadiah yang menarik. Oh ya, Kita Lulus juga sering mengadakan webinar dan tryout gratis sehingga teman-teman jangan sampai ketinggalan informasi yang menarik dari Kita Lulus terkait dengan webinar dan tryout P3K, CPNS, dan sekolah kedinasan. Jadi silahkan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi-informasi yang penting dan terupdate. Jadi untuk sesi cerita CPNS-ku kali ini sudah sampai di sini. Sampai jumpa di cerita CPNS-ku selanjutnya. Dadah!